Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Nama saya Julita Manik, hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang membangun manusia roh yang kuat. Ini enggak bicara ngeroh-ngeroh gitu ya, maksudnya ada orang, aduh kalau ngeroh-ngeroh saya enggak, kayaknya bukan saya banget gitu. Tapi ini bicara sesuatu yang di dalam, yang penting sekali dibangun oleh kita semua, untuk ketika kita menghadapi tantangan, kita menang. Ya, karena banyak orang kalahan Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan anak Tuhan, tidak kenal janji Tuhan, jadi orang kalahan, wajar, bisa dimengerti. Tapi kalau menyembah Allah yang hebat, waymaker, promise keeper, kemudian kita menjadi orang-orang yang kalahan, dan ini banyak sedang terjadi di gereja Tuhan, ini sangat sayang sekali ya. Artinya ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita nggak ambil. Ada sesuatu janji, karena kita nggak percaya, nggak terjadi dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa destiny kita semuanya adalah lebih daripada pemenang. Kita penakluk, conqueror. Nah saudara-saudara, mengapa roh kuat itu penting? Roh itu selalu bicara hal yang di dalam. Ya, sesuatu yang dalam yang tadi kita lihat itu bersinar. Membangun manusia roh yang kuat. Itu sangat penting. Apalagi di zaman di mana dulu waktu saya kuliah di ITB. Ada satu buku namanya pengarangnya namanya Alvin Toffler. Dia mengatakan suatu ketika dunia akan masuk revolusi, bukan lagi revolusi industri yang banyak orang tahu, dan revolusi teknologi, revolusi informasi. Ya, sulit sekali bagi saya membayangkan apa yang dia katakan itu. Karena zaman itu laptop itu belum ada Bapak Ibu Saudara. Komputer itu yang gede banget gitu ya. Dan orang hanya kenal IBM. Kita tuh belajar bahasa komputer itu masih belajarnya Fortran, basic, yang sederhana-sederhana sekali. Tapi kalau ngelihat sekarang kemajuan zaman, itu membuat tantangan semakin besar. Dunia ini semakin gampang. Ya. Kalau dulu cari istri, salah satu kriteria pintar masak. Sekarang nggak perlu pintar masak. Yang penting bisa memanage untuk memanggil Mas Grab Food, Mas Go Food ya. Kita nggak perlu keluar rumah. Sekarang saya kalau pergi keluar kota itu ya, makan diajak sama tim hospitality, itu semua di kasir antriannya, kalau nggak GoFood itu GrabFood. Jadi kalau dulu orang datang ke toko, kalau kita punya butik orang datang ke toko. Hari ini nggak perlu lihat siapa ownernya, nggak perlu tahu siapa pemilik, orang yang kadang-kadang kan kalau orangnya kenal dapat diskon khusus, sekarang udah nggak pakai begitu, online semua sekarang, nggak perlu kenal siapa-siapa. Harganya pasti sudah harganya semurah mungkin karena nggak perlu sewa tempat, nggak perlu hire banyak orang. Tapi artinya apa? Artinya kegerusnya juga bisa cepat. Kalau dulu kan udah terkenal kan kalau ibu-ibu belanja Mangga 2, ITC. Sampai berbes-bes datang ke sana ya. Padat lantai 4 tuh ya. Karena saya juga dulu salah satu yang suka ke sana. Sekarang Bapak Ibu Saudara enggak, jual di Instagram. Kalau dulu pinter masak. Kalau mau jualan mesti mikirin buka toko, hire karyawan. Sekarang pinter masak nggak perlu pakai modal, jual aja dulu di Instagram. Orang bayar dulu, udah jelas baru kita buat. Tapi artinya orang makin punya kompetitor, punya jalan keluar juga lebih, jalan terbuka lebih luas. Artinya kompetitor juga semakin banyak. Artinya kita bisnis nggak semudah seperti dulu lagi. Kalau hari ini kita sedang jaya, banyak sekali tantangan, belum musuh-musuh yang mau menjatuhkan kita. Belum lagi di rumah, ya hubungan antara orang tua dan anak. Kita nggak ngerti, banyak yang bermasalah anak Tuhan. Dulu saya, nah kalau kita pakai dulu nggak akan diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, Salomo tuh bilang begini, orang yang kalau ngomong zamanku dulu lebih enak, itu orang yang tidak berhikmat. Jadi kalau ngeliat truk ada tulisan enak zamanku apa zamanmu. Nah itu orang tidak berhikmat tuh yang melukis lukisannya itu ya. Karena artinya apa? Semua zaman punya kesusahan sendiri. Setiap hari punya kesusahan sendiri. Tapi bagi orang percaya, kesusahan yang kita alami, kita ini more than a conqueror, penakluk. Nah saudara, mengapa roh kuat itu penting? Ya, di zaman yang sedang berkembang ini sangat luar biasa sekali. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi dalam bahasa Inggrisnya, the spirit of a man. Jadi sesuatu yang di dalam
itu will sustain his infirmity. Jadi kalau dia mengalami kesulitan, yang nopang itu yang dari dalam. Ya. But a wounded spirit who can bear. Jadi kalau orang itu udah luka yang di dalam, yang di dalamnya keserang, sulit untuk bangkit. Padahal tadi sudah seperti yang kita lihat, banyak sekali tantangan di abad sekarang. Dulu saya dimarahin bapak saya langsung nunduk. Sekarang saya baru mau ngomong sama anak saya, dia udah melotot duluan. Dulu banting pintu depan orang tua mana berani. Sekarang, waduh. Jadi akhirnya apa? Kita melakukan sebagai orang tua melakukan hal yang salah, tindakan yang salah ke anak kita. Karena dampak dari apa yang dia lakukan kita bandingkan dengan zaman kita, akibatnya ada hati yang luka. Dan hati yang luka bukan hanya milik anak-anak, orang tua juga banyak yang hatinya luka. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang bisa menang itu yang rohnya kuat. Gak usah bayang-bayangin yang ngeroh-ngeroh kalau kita lagi doa bahasa roh. Sesuatu yang di dalam. Lihat saja orang sakit. Kalau yang di dalamnya ini masih mau berjuang, separah apapun sakitnya, dia akan berjuang. Saya ingat keponakan saya akhirnya 10 bulan sakit leukemia, akhirnya give up, umur 13 tahun. Tapi semangat berjuang itu membuat dia bisa endure apapun, gak pernah ngeluh. Dikasih makanan apapun dimakan. Kenapa? Dia mau berjuang untuk hidup. Waktu itu masih zaman Twitter ya, bio-nya itu tulisannya begini. I have cancer, I hate cancer. Terus dia bilang apa lagi? Saya juga akan perang itu cancer. Jadi dia punya keinginan untuk hidup. Kalau dikasih makan habis, dikasih makan habis. Mamanya yang jagain dia di Penang itu sampai 10 bulan. Itu pikir mungkin kalau di Penang itu di Malaysia makanan rumah sakit lebih enak. Kok anakku ini lahap terus makan? Suatu ketika mamanya makan. Apa yang dia rasa? Sama aja. Karena mungkin banyak keterbatasan sebagai pasien, rasanya enggak enak. Tapi kenapa dia endure? Karena semangat yang di dalam pengen menang. Kalau orang udah gak punya semangat, mau duit banyak, mau bisa lebih lama bertahan di rumah sakit, udah gak mau makan, udah gak mau berjuang, kalah. Jadi yang di dalam itu penting sekali, padahal tekanannya luar biasa. Saya ingat dulu suami saya kan, saya pernah saksi di sini. Gak pernah dalam bayangan dia akan jadi seorang hamba Tuhan. Kami sama-sama lulusan ITB, tapi dia lebih senior dari saya, jadi dia duluan lulus. Menjelang lulus, terpesona sama Tuhan Yesus. Gila-gilaan ikut Tuhan Yesus. Pada zaman itu lagi ngetrennya sekolah MBA di Amerika Serikat. Ditawarin sekolah MBA gak mau, maunya sekolah Alkitab. 2 tahun. Pulang, 2 tahun masih misi di Sumatera. 4 tahun. 4 tahun pulang, keluarga kita semua keluarga orang di marketplace. Untuk memenangkannya harus masuk marketplace. Kalau enggak ada kesempatan buat ngomong. Mau ngomong tentang firman. Orang akan bilang begini sama kita. Iya, karena kamu hamba Tuhan, ngomongnya gitu. Coba rasain di marketplace kayak apa. Jadi dulu pelayanan marketplace belum seperti sekarang. Ya, belum ada PD kantor dan segala macam. Jadi kita tekad harus masuk marketplace. 4 tahun punya ijazah lambang Ganesha. Kalau dulu tuh sakti Bapak Ibu Saudara. Bahkan mayoritas menteri itu Soekarno pun lulusan ITB Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami lulusan anak saya, papanya ngomong, papa saya kan, suami saya itu sipil. Soekarno itu lulusan sipil ITB. Papa dulu duduk di kursinya Soekarno. Bener pak, kursinya yang mana pak? Nggak, maksudnya ruangan kelasnya dulu dia duduk di situ, nggak tahu duduk di mana gitu ya. Tapi artinya apa? Orang-orang top keluaran situ. Jadi artinya kalau kita lulus, fresh graduate, tunjukin tuh ijazah, ya, pasti masuk. Diterima di mana-mana. Yang kelas-kelasnya tuh yang udah atas, yang top itu pasti akan terima. Nggak ada yang mau terima lah kalau 4 tahun nggak kerja. Masa tulis di CV-nya sekolah Alkitab 2 tahun. Pelayanan 2 tahun, nggak sah, nggak laku. 4 tahun yang terima apa? Sales. Saya nggak bilang sales itu jelek, enggak. Bagi anak Tuhan dimanapun kau berasal, dimanapun kau bekerja, yang Tuhan lihat tuh rewardnya setia melakukan bagian dikerjakan. Cuman yang kita lihat di sekeliling kita semua orang-orang hebat. Ngomongnya apa? Sia-sia 4 tahun yang kamu buang. 4 tahun tuh dianggap dibuang loh. Pelayanan tuh buang. 4 tahun dibuang. Lihat nih 4 tahun nih kita udah kumpulin uang banyak, lulus dari ITB, banyak duit. Jabatan udah tinggi. Suami saya jadi sales, kerjanya itu kan orang sipil. Menawarkan produk-produk buatan Swiss ke kantor-kantor,
ke perusahaan-perusahaan. Ketemunya siapa? Temennya udah GM. Temennya mungkin udah director, nggak mau ketemu. Dulu waktu kuliah sama-sama unyu-unyu, culun-culun, senasib sependeritaan. Begitu udah kerja, udah beda kasta. Saya sudah Brahmana, kamu masih paria. Nggak mau ketemu, itu kan terintimidasi. Rohnya keserang bagian dalamnya. Ini yang banyak tidak diketahui bahkan oleh orang tua dan anak. Sesuatu yang menyerang di dalam, ini tidak kelihatan, beda sama sakit. Kalau flu, batuk, kelihatan, kita mau kasih obat apa. Tapi kalau yang diserang di dalam, udah mulai kelihatan nih tanda-tanda, banyak orang tuh yang gak tahu. Saudara-saudara, anak saya tuh kuliah di ITB, nanti dia salah satu contoh yang saya beritahu. Rohnya tuh keserang, bagian dalam keserang, gak ada semangat untuk berjuang. Sebelum itu saya udah dak-dikduk. 2 orang anak ITB saudara. Orang masuk situ susah, keluar gampang. 2 tahun gak lulus tingkat 1 keluar. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Masuk. Ya kalau pintar mungkin bisa tanpa tes. Keluar gampang, masuk susah. 2 orang bunuh diri. Yang satunya tuh S2. SMA-nya itu dapat scholarship dari pemerintah luar, bukan pemerintah kita. Pinter. Kok bisa bunuh diri? Sesuatu yang di dalam keserang. Dan banyak orang yang gak tahu, padahal perilakunya mulai kelihatan. Nah saudara, suami saya tuh kalau sebelum berangkat kerja, kita doa sama-sama. Dan kita sangat percaya tidak ada kuasa yang lebih sehati dibanding kuasa suami istri. Karena belahan jiwa kan. Our other half, my other half. Kalau doa sepakat, itu mantep. Orang lain tuh masih orang lain. Bahkan anak sama orang tua aja beda loh. Saya kalau ngajar di parenting saya bilang prioritas pertama itu spouse, your spouse, not your children. Banyak orang sekarang salah. Makanya istri tuh banyak yang kepahitan sama suaminya. Dulu Yayang yang paling the best dalam hati. Begitu punya anak, suami pulang dari kantor. Noni. Suami istri gak dilihat. Mana Noni? Istri udah menyambut, gak dilihat. Karena apa? My everything now adalah anak saya. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Anak dari kecil ditanamkan. Saya segala-galanya. Mami harus ngalah sama saya. Sama kalau yang wanita juga begitu memperlakukan suaminya. Anak itu dapat impresi dari kecil. Dia belajar tuh dari behavior. Oh berarti saya segalanya. Padahal dia bukan segalanya. Karena kata firman Tuhan, suatu ketika engkau menikah, engkau akan tinggalkan orang tuamu. Mereka akan tinggalkan kita. Siapa yang akan terus bersama-sama dengan kita? Pasangan kita. Nah, jadi saudara bisa bayangkan kalau Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang sepakat meminta dalam namaku. Siapa yang paling sepakat di atas muka bumi? Ya orang yang satu. Yang ketika 2 dipersatukan. Jadi 1. Kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Ini doa sama-sama. Kuasanya luar biasa. Tapi yang menjadi persoalan tidak langsung terjadi kan? Kita doa berhasil. Nanti penjualan. Nutup nih semuanya target tercapai. Pulang. Tidak ada penjualan hari itu. Jadi pulang habis doa langkahnya tegap. Pulang bungkuk lagi. Karena apa? Luka yang di dalam. Ada penolakan, tantangan, kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Sehingga penting sekali hari-hari ini kebaktian wanita. Juga itu sangat salah satu yang paling penting. Saya paling semangat sekarang kalau diundang di kaum wanita. Karena artinya apa? Diberi kesempatan, memberikan bekal, memberikan pengenalan akan Tuhan supaya bisa topang, bukannya gitu aja gak bisa. Itu yang lain udah tercapai belum setengah bulan, kamu itu aja belum bisa. Artinya apa? Makin membebani, makin membuat dia terluka. Kalau spirit seseorang itu terluka, gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tapi sekalipun keadaan belum terjadi, selama spiritnya masih nempel sama Tuhan dan dia percaya penuh, maka segala sesuatu akan mungkin terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara lihat Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Ya, saya mendapatkan pencerahan dari seorang hamba Tuhan dan saya sangat terberkati sekali. Nyanyian Musa itu berkata begini. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini yang sering diadopsi orang bahwa umur orang itu 80 tahun paling banyak. Jadi kalau orang tahun 75, selamat ya udah dapat bonus 5 tahun. Karena dianggap umurnya hanya sampai 80. Ya saudara. Nah ini nyanyian Musa, ini menuliskan perjalanan hidupnya. Ya. Jadi sampai dia mengalami 80 tahun itu mengalami apa? Ada 3 siklus kehidupan Musa. Pertama dia anak raja. Sampai umur 40 tahun.
40 sampai 80 tahun. Nah inilah masa penderitaan itu ketika dia dari seorang anak putri Firaun yang diangkat harus terbuang ke Midian. Biasa pegang senjata, biasa panglima, tiba-tiba ngangonin kambing domba. Dan bukan orang yang bangsa pilihan. Saudara bisa kebayang terlukanya hati Musa itu seperti apa. Sehingga dia tulis, kebanggaannya dan kesukarannya penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Yang 40 tahun di dalam glory, 40 tahun di dalam spotlight, 40 tahun di dalam keterkenalan, tiba-tiba habis dan sisanya 40 tahun yang dia alami, dia melaluinya dalam keadaan tertolak. Begitu tertolaknya dia, tadinya dia begitu berani mengalahkan orang yang berusaha, yang bertengkar, orang Mesir yang bertengkar dengan orang Ibrani, tiba-tiba dia bilang apa? Nggak bisa ngomong, saudara bisa bayangkan tuh. Dia diangkat dari seorang dari air yang dibuang, diangkat jadi anak putri Firaun. Ini kan luar biasa ini. Orang-orang kan memperlakukan dia tuh seperti kalangan orang Firaun. Tiba-tiba saudara terbuang 40 tahun di Midian. Dikerus semua keakuannya sampai dia selalu bilang enggak, jangan aku Tuhan. Tadinya dia menawarkan diri kan. Sebagai orang yang akan membebaskan orang Israel. Tiba-tiba enggak punya kepercayaan diri lagi. Berlalunya begitu cepat. Dulu mungkin kita punya usaha yang begitu hebat. Begitu waktu berlalu, tiba-tiba berlalunya begitu cepat. Anak dulu masih kecil, aduh imut-imutnya, lucunya. Begitu sudah teenager gak ada lucunya lagi. Dan gak ngerti jalan keluarnya. Jadi anak stres, terluka, orang tua pun stres, terluka. Saya perlu sampaikan karena begini saudara. Kalau saudara punya persoalan, atau orang di sekeliling saudara lagi ngalami persoalan, yang nolong itu harus lebih kuat. Jadi kita ditolong dulu untuk kita bisa nolong orang lain. Anak saya cukup bermasalah. Padahal dari kecil sampai SMP gak ada masalah. Bagus semuanya. Gak pernah ada dalam bayangan saya suatu ketika anak saya itu suruh belajar gak mau. Suruh ke gereja tuh mukanya cemberut. Anak pendeta, anak gembala. Biasanya kan yang paling lama ditunggu untuk masuk mobil tuh ibu-ibu kan. Jadi kalau udah di klekson gitu, itu udah peringatan terakhir. Kalau suami udah sampai klekson, nanti kita datang kan marah. Papi klekson, nanti ini mencong nih. Dulu kan belum ada tanam alis, tanam bulu mata saudara ya. Harus pakai sendiri gitu loh. Nah ini dia loh yang ditungguin. Dan kalau naik itu sengaja memperlihatkan gak suka ke gereja. Kita punya jemaat kecil, tapi kan semua orang lihat. Malunya kayak apa? Anak gembala gak bisa dididik oleh orang tuanya. Kan seolah-olah gitu kan? Intimidasi. Kita pun bisa luka Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya dia yang terluka, mungkin dulu ada pengalaman perjalanan hidup atau apa yang membuat dia terluka. Kita pun bisa luka. Tapi kalau kita duluan sebagai orang yang kenal Tuhan, sembuhkan diri kita di dalam Tuhan. Supaya kita bisa tolong orang lain. Kalau kita naik pesawat dikatakan begini, nanti kalau tekanan udara lagi jelek, kan akan turun itu masker. Ibu walaupun kasihan sama anaknya, gak boleh pakein anaknya dulu. Ibu pakai dulu supaya ibu bisa bernafas dan ibu bisa tolong anak ibu. Jadi ini supaya jadi kekuatan kepada kita. Kalau kita hari-hari ini ngalami pergumulan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Dia bilang begini, 80 tahun itu kesukaran. Yang dia ingat cuma itu, kesukaran, penderitaan, tantangan, hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam hidup ini. Dan sama kita juga ngalamin hal itu. Dulu waktu kenal Tuhan, semuanya lancar. Saya pernah mendengar kesaksian seperti ini. Sepasang suami istri dari gak ikut Tuhan jadi ikut Tuhan. Dari penyembah berhala jadi ikut Tuhan. Masih muda, mereka gak punya anak, mereka angkat anak. Mereka punya bisnis. Kemudian bisnisnya diberkati. Waduh makin semangat, makin masuk level mau masuk pengerja. Tiba-tiba bisnisnya digoncang. Akhirnya satu-satu aset mulai dijual. Maminya belum penyembah Tuhan, masih penyembah berhala. Kaya raya. Mereka udah gak punya rumah, akhirnya semua udah dijual. Bisnis gak semakin membaik. Mulai question mark. Ikut Tuhan kok keadaan seperti ini. Terus minta tolong sama maminya. Boleh enggak pakai salah satu rumah. Maminya bolehin namanya anak. Tapi pakai pesan sponsor. Tapi ingat ya. Yang ngasih ini bukan Yesusmu. Yang ngasih ini yang kamu bilang itu patung yang kamu bilang itu berhala. Ini yang ngasih. Karena ini yang aku sembah. Jadi itu luka sekali hatinya. Tapi gak mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Akibatnya apa saudara? Terakhir mereka bercerai. Yang satu pindah ke Australia, satu pindah ke Kanada. Hancur lebur. Padahal saya teramat sangat percaya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tadi kita nyanyi, Waymaker, dia yang buka jalan saat tidak ada jalan. Nah saudara-saudara, banyak orang mengambil kesimpulan yang salah, keputusan yang salah. Yang tadinya ikut Tuhan, jadi gak percaya Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, Galatia 4 ayat 9. Demas pun meninggalkan Tuhan. Udah ikut sama Paulus loh, rasul yang luar biasa. Ikut sama dunia. Galatia 4:9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Ingat, firman Tuhan katakan, roh-roh dunia itu lemah. Roh-roh dunia yang kelihatan kuat itu lemah. Roh-roh dunia yang kelihatan kaya, mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan berkat, itu miskin, kata Tuhan. Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Orang yang keluar dari jalurnya Tuhan, itu berarti dia memilih mengabdi kepada yang lain. Di luar Tuhan, semuanya itu miskin, semuanya itu lemah. Artinya Tuhan lagi mau ngomong sama kita, kalau kamu ikut aku, walaupun kelihatannya aku belum kelihatan menolong engkau, aku itu kaya, aku itu kuat. Statement itu artinya ini Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan pengharapan. Saya singkatkan saja tentang suami saya tadi. Gak ada pengharapan, hamba Tuhan. Misionaris, sales. Mana mungkin under table. Dan dia orang yang sangat percaya terhadap, sangat setia terhadap peraturan. Bahu jalan gak pernah sentuh kecuali suruh polisi. Jadi kalau orang Jakarta kan lain kan, gak ada polisi lewat. Ada polisi baru gak lewat gitu saudara ya. Termasuk itu sangat strict terhadap dirinya. Ya saudara bisa bayangkan kalau lagi mau menjalankan tugasnya sebagai salesman. Kita ngandalin kekuatan Tuhan. Di atas kertas udah gak mungkin sukses. Orang lain udah 4 tahun duluan start. Gimana mau sukses? Nggak bisa. 4 tahun itu sangat berarti. Time is money, kata bisnis. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, singkat cerita nih, hasil dari yang mengandalkan Tuhan, rohnya yang diperkuat, tidak beralih kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Terakhir kali sebelum suami saya akhirnya berhenti dari pekerjaannya, suami saya tuh head of rep office loh Bapak Ibu Saudara, sebuah bank Eropa. Kok bisa? Semua orang bilang kok bisa? Kok bisa? Bisa. Gak semua jalan orang seperti itu. Tapi artinya kita yang sudah tidak punya pengharapan pun masih bisa diangkat Tuhan. Diproses demikian rupa sampai bisa masuk ke sana. Jadi artinya sangat bodoh sekali kita kalau kita ngalami tantangan dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam bisnis, kalau kita tinggalkan Tuhan yang kelihatannya belum menolong kita dan kita beralih kepada roh-roh lain yang di luar Tuhan, yang sesungguhnya kata Tuhan, ketahuilah hai umat Tuhan, roh-roh itu lemah dan roh-roh itu miskin. Artinya kalau dia bisa angkat engkau, dia hanya bisa angkat engkau terbatas karena dia lemah. Tapi kalau engkau nempel sama Tuhan, ada yang tidak terbatas, yang belum kau dengar, yang belum kau lihat, bahkan tidak berani engkau pikirkan dalam pikiranmu, itu disediakan bagi orang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat orang-orang yang benar-benar mengalami banyak tekanan. Salah satunya itu Daud ya. Dia mengalami tekanan yang luar biasa, tapi dia punya strong spirit. 1 Samuel 30 ayat 3 saya bacakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke Ziklag. Jadi sebelum dia di Ziklag, ini Daud diberikan Ziklag oleh Raja Filistin, karena Daud ini melarikan diri bersama tentara-tentaranya sekitar 600 orang, bersama istri, bersama harta benda mereka ini datang ke Filistin. Begitu ketakutannya dia sangat stres ketemu Raja Filistin. Kenapa dia stres? Karena Goliat itu yang ngalahin Daud. Siapa Goliat? Orang number 1 di Filistin. Ini kan wanted number 1. Di bagian lain di Alkitab dikatakan Daud itu ketakutan karena orang mau membunuh dia dan dia dikenali. Orang-orang bilang ini kan yang wanita nyanyi, beribu dikalahkan Saul, berlaksa dikalahkan Daud. Sekarang fugitif, pengungsi, orang tak berdaya masuk ke Filistin. Apa enggak empuk sekali nih saudara? Tapi yang luar biasanya saudara, Mazmur 34 sampai Mazmur 56, dia tulis pujian untuk Tuhan. Di saat dia sangat stres, tertekan, dia itu nempelnya sama roh yang kuat, nempelnya sama roh yang kaya, yaitu Tuhan.
Saudara, dia ngalamin ketika dia kembali ke Ziklag. Dia ini walaupun pahlawan perang, Raja Filistin mau ajak dia, Raja Akimelek, Raja Akis mau ajak dia berperang. Tapi kemudian penasihatnya raja bilang begini, jangan-jangan nanti kalau kita maju perang, dia backstep kita dari belakang. Jadi dia gak pernah diajak perang nih sama raja-raja Filistin. Tapi Daud nih luar biasanya punya visi ke depan. Janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Aku belasan tahun sudah diurapi jadi raja. Masih pegang 2-3 ekor domba. Dia punya visi ke depan. Jadi walaupun dia gak ikut berperang dengan musuh-musuh Filistin. Dia tidak pergi bersama orang Filistin. Dia pergi ke tempat lain. Seolah gini, kalau Raja Filistin ke utara, aku ke selatan. Jadi gak ketahuan. Ngapain dia di selatan? Dia ngalahin semua musuh-musuhnya Israel. Supaya nanti kalau dia jadi raja, udah banyak yang dia kalahkan, PR-nya tinggal dikit. Saudara tangkap ini? Ini orang yang punya visi, padahal dalam keadaan tertekan. Di mana kita melihat bahwa dia mengandalkan Tuhan, pada saat yang lebih tertekan lagi dia kembali ke Ziklag, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ini sama-sama pengungsi semua. Jadi artinya kotanya terbakar, istri mereka sudah jadi tawanan, anak mereka ditawan, sudah nggak ada apa-apa lagi di situ. Ayat 4, lalu menangislah Daud. Stresnya luar biasa saudara. Menangislah Daud. Kalau pria itu udah sampai nangis itu saudara, itu stresnya udah luar biasa. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Menangisnya itu begitu luar biasa, menggerung-gerung saudara. Karena apa? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan semua yang nangis ini pahlawan perang saudara. Daud itu pergi ke tempat lain berperang. Jadi yang ikut dia ini bukan yang model-model yang melo-melo gitu loh. Ini yang ikut dia ini semua pahlawan perang. Orang-orang perkasa. Orang-orang yang gak gampang emosional. Udah biasa dengan strategi mengalahkan lawan. Begitu melihat keluarganya. Keluarga ini kan belahan jiwa ya. Enggak ada. Bukan hanya harta. Harta habis masih bisa dicari. Keluarga sudah enggak ada. Istrinya udah dibawa. Anaknya udah dibawa. Semuanya nangis. Sampai tidak kuat lagi menangis. Ini bicara apa? Ini bicara stres. Tekanan yang sangat kuat sekali. Tapi responnya beda. Respon Daud orang yang mengerti bahwa roh Tuhan itu kuat dan kaya dengan orang lain yang selain Daud itu yang langsung begitu melihat persoalan langsung hancur, langsung loyo, langsung hilang harapannya. 1 Samuel 30 ayat 6 ditambah lagi stres yang hanya dimiliki oleh Daud bukan yang 600 sisanya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Di blame. Sudah dia pun kehilangan. Dia kehilangan istri, dia kehilangan anak, dia kehilangan harta. Tambah satu lagi di blame. Gara-gara kamu kami ngalamin semua ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini yang beda. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tahu solusi untuk menang itu dari roh yang di dalam. Percuma kita punya keperkasaan, percuma kita punya strategi segala-galanya, kalau yang di dalam ini tidak nempel sama Tuhan. Caranya gimana? Nggak tahu. Ini kalau orang yang sudah kayak begini disuruh perang gimana? Yang sudah kehilangan segala pedih hati, mau gimana lagi disuruh perang? Udah nggak bisa. Bagaimana cara perang? Daud mau ngalahkan semuanya. Enggak ngerti. Tapi satu yang dia tahu. Aku masih punya harapan. Kalau yang di dalam ini nempel sama Tuhan. Artinya apa? Masih mau berjuang. Jadi artinya sesuatu yang di dalam itu penting Bapak Ibu Saudaraku. Saya dikagetkan sekali dengan orang yang suka konseling. Di sini saya semakin yakin. Banyak orang stres hari-hari ini. Baru-baru ini seorang asisten gembala. Di Los Angeles kalau saya nggak salah. Dia punya mental health. 1 hari sebelum peringatan pencegahan bunuh diri sedunia, dia bunuh diri. Dan memimpin sebuah yayasan namanya Anthem of Hope. Karena dia juga berkali-kali rasanya seperti kepingin bunuh diri. Dia banyak nolong orang. Memberikan pengharapan. Kalau baca Twitternya, aduh dia percaya sama Yesus. Yang dipakai orang yang sepenggal di atas. Ya banyak orang tuh bikin sensasi ya. Yang sepenggal di bawahnya, yang dia mengandalkan Tuhan gak ditulis. Makanya banyak orang bilang, itu hamba Tuhan gak. Dia mengharapkan Tuhan. Tapi di titik terakhir dia gak kuat. Anak masih kecil-kecil, istri masih muda, udah gak mikir lagi.
habisi nyawanya. Stresnya kuat. Siapa yang gak kenal Marty Sampson 10 tahun yang lalu? Semua lagu kita dia yang tulis dari Hillsong. Salah satu lagu yang dia tulis ini. Jesus, you are the savior of my. Nya ingat tuh pasti ya. Gitu ya. Siapa yang gak kenal? Legend Bapak Ibu Saudara. Dan kalimatnya jelas. You are the savior of my life. Sekarang bilang apa? I'm not a Christian anymore. Kok bisa? Berapa banyak orang yang akan terpengaruh? Legend nih Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pasti dia ngalami sesuatu. Ada wounded spirit. Yang tidak disembuhkan. Yang tidak ketemu penyembuh. Tinggal nunggu titik bomnya. Oh banyak bunuh diri. Korea sekarang bunuh diri terbesar di dunia bukan Jepang lagi. Korea. Terakhir Suli, kalau yang suka K-pop. Bunuh diri. Masih cantik, muda, kok bunuh diri? Karena gak punya pengharapan. Pengharapannya sama roh dunia yang lemah dan miskin. Kalau roh dunia yang lemah dan miskin tuh bilang begini. Kalau kamu udah lewat, kamu ini artis. Kamu ini selebriti. Lewat umur tertentu kamu sudah habis. Dulu mereka berjaya mungkin ya. Ada aktor lagi. Saya dulu pertama kali kena Korea Wave itu karena film Winter Sonata. Waduh nangisnya seminggu. Sangat menyedihkan. Jadi dulu kalau nonton film untung pakai video ya. Zaman dulu video kan. Enaknya nonton video. Kalau terlalu sedih saya bilang, Pipi aku udah gak kuat nih sedihnya. Aku pause dulu ya. Saking udah gak kuat saudara sedihnya. Sedih sekali. Belum pernah ketemu film seperti itu. Endless Love. Itu saudara orang kerja di kantoran. Nontonnya di Indosiar. Pulang kantor cepet-cepet termasuk bapak-bapak. Mau nonton Endless Love. Kenapa begitu mengharu biru. Salah satu bintangnya bunuh diri. Pak Yong Ha. Lo kita bingung masih muda toh. Karena apa? Karena zaman bergeser. Masuklah itu K-pop atau star yang masih muda-muda. Jadi dokter mukanya culun. Sebenarnya gak cocok jadi dokter. Tapi karena dia lagi ngetop dia diangkat. Press conference yang ditanya yang unyu-unyu ini terus karena lagi ngetop. Dia sebagai star yang sudah duluan ada gak disinggung sekalipun. Akhirnya apa? Rohnya mulai luka bunuh diri. Dia gak tahu itu karena mengandalkan roh dunia yang lemah dan miskin. Bilang kalau orang seperti kamu udah ada kasep, udah gak bisa lagi, gak ada harapan. Padahal sekarang saya mau kasih tahu, saya ini penggemar film Korea. Jadi kalau saya ngomong ini sangat up to date. Tapi saya nonton Korea bukan mau nonton yang unyu-unyu itu Bapak Ibu Saudara. Saya suka culture-nya, hormat orang tua, hormat sama senior. Yang saya lihat itunya. Yang saya lihat sekarang bergerak tanpa pertolongan tangan manusia. Kalau dulu yang muda-muda yang diangkat, sekarang yang tua-tua muncul lagi. Tiba-tiba banyak Korea drama itu kisah percintaan antara seorang wanita yang tua dengan seorang pria yang jauh lebih muda. Jadi tadi wanita yang tua yang sudah tidak dapat kesempatan muncul lagi Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba muncul film-film kerajaan butuh orang-orang yang karismatis wajahnya gak bisa pakai anak unyu-unyu. Tiba-tiba muncul. Loh kalau mengandalkan roh dunia yang lemah dan miskin kamu sudah gak ada pengharapan. Itu sebabnya kenapa kita harus nempel sama Tuhan. Peraturan-peraturan yang rasanya hari ini kayaknya membuat kita gak bisa bergerak. Belum tentu. Amin. Kalau mengharapkan sama Tuhan, kayaknya saya tuh dengan tingkat seperti ini saya gak bisa lebih maju lagi. Belum tentu. Itu kalau mengharapkan roh dunia yang lemah dan miskin. Saudara-saudara sebab itu yang jadi apa yang perbedaan Daud dengan yang lain? Asupannya. Nah begini. Jadi kalau tubuh itu kelihatan kalau tubuh yang sehat. Roh ini yang orang suka abaikan. Kapan kita sehat? Makanan kita harus sehat. Amin. Makanan kita harus sehat. Kita tahu membuat treatment kepada badan kita untuk makan yang sehat. Adik saya itu saudara kerjanya full timer di sebuah lembaga yang dulu lebih banyak orang rehabilitasi orang narkoba. Saking banyaknya orang stres, udah gak ada ketemu lagi orang narkoba di situ. Semua orang stres masuk di situ. Dan stres ini luar biasa. Suami saya mengkonseling seseorang. Dia bilang begini, datang ke psikiater. Nah, kalau dengar psikiater kan kita langsung, ih masa ke psikiater? Emang udah gila kan gitu kan saudara? Padahal psikiater ini dokter. Cuman bedanya dokter penyakit dalam, dia dokternya itu yang di dalam, jiwa. Nah saudara, diberikan obat penenang. Di seluruh Jakarta obat itu habis. Saudara bisa bayangkan? Obat yang diresepin di seluruh apotek di Jakarta habis. Jadi artinya orang di Jakarta banyak yang stres. Karena itu obat yang biasa dikonsumsi. Dia terpaksa pesan ke
luar kota. Di luar kota masih agak mending. Nggak sesetres orang Jakarta. Di luar kota ketemu obatnya. Dikirim ke Jakarta, saudara. Ini menyadarkan saya. Karena anak saya juga sempat stres, saudara. Ya saya pikir enggak main-main. Salah satu pendeta di Amerika Serikat. Ya. Tadinya dia menulis sebuah buku tentang virginity. Orang kalau di Amerika tuh ngajar virginity itu luar biasa. Milenial tuh banyak ikut dia. Virgin sebelum menikah. No sex before marriage. Sekarang dia bilang apa? Dia minta maaf sama orang LGBT. Dia bilang begini. I'm not a Christian anymore. Ternyata yang saya ajarkan salah. Saya minta maaf sama orang LGBT kalau dulu saya gak sepaham sama kalian. Kalian itu benar. Yang lain itu gak benar. Pengajaran Kristiani gak benar. Ikut parade LGBT. Kenapa bisa terjadi? Saya percaya cuma satu. Rohnya luka. Gak tahu perlakuan orang lain. Gak tahu keadaan dia alami. Penolakan yang dia alami. Nah saudara, sebab itu kalau kita ngerti men-treat diri kita untuk makan yang sehat. Kita harus juga tahu bagaimana treatment kepada bagian dalam kita, roh kita untuk punya makanan sehat. Roh sama tubuh itu sama. Jiwa dan tubuh itu, jiwa bergerak di bidang tidak kelihatan. Roh bergerak di bidang tidak kelihatan. Tubuh bergerak di bidang yang kelihatan. Sebagaimana kita perlakukan tubuh kita, demikianlah kita perlakukan roh kita. Bagian dalam kita yang menentukan hasil perjuangan. Bisa berhasil, bisa sampai garis finish apa tidak. Nah saudara, pentingnya spiritual diet yang benar. Healthy spiritual diet. Kalau kita makan yang healthy, adik saya itu setiap hari kalau makan, kita baru makan gorengan. Itu tahu gak yang kamu makan? 150 kalori. Ih, stres banget saudara. Pisang goreng 200 kalori. Berapa kalori yang sudah kamu makan hari ini? Loh, saudara mengerikan sekali ya. Kenapa? Dia mau punya fisik yang sehat. Keker-keker semua. Karena kalau orang lagi stres tuh suka berontak. Jadi mentornya tuh keker-keker semua. Bodybuilding semua. Pakai bodybuilding saudara. Cuman artinya apa? Kita tahu yang untuk badan kita. Tapi kita sering gak tahu apa yang penting untuk roh kita. Supaya kalau ada tantangan roh kita sehat. Saudara, spiritual diet yang benar, Matius 4 ayat 4 berkata, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sesungguhnya waktu Bapak Ibu Saudara itu lagi baca firman Tuhan, kita lagi ngasih makan roh kita. Kita lagi ngasih makan di bagian dalam yang tidak kelihatan yang sangat penting untuk berjuang. Kita lagi kasih makan. Bapak Ibu Saudara lagi memuji menyembah Tuhan, itu juga lagi ngasih makan spirit kita. Dengan apa? Dengan kata-kata yang kita naikkan, kita puji-pujikan, itu isinya firman. Itu lagi apa? Makan secara rohani. Jadi kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya membuat roh kita kurus. Roh kita tidak sehat, roh kita penyakitan. Makanya harus serius kalau baca firman Tuhan. Dan tidak cukup hanya di hari Minggu. Saya sangat suggest kepada Bapak Ibu Saudara untuk baca firman Tuhan sendiri. Hari biasa. Di rumah. Karena waktu kita makan, kita kan gak mungkin makan seminggu sekali kan. Kita makan 3 hari sekali. Tapi secara rohani kita cuma makan. Gak di sini saudara, tempat lain. Makan cuma seminggu sekali. Belum lagi kalau on off ke gerejanya. Ke gereja sebulan sekali. Rohnya dikasih makan sebulan sekali. Apa jadinya kalau ngalami tantangan? Habis. Saudara lihat pemazmur berkata. Mazmur 119 ayat 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Ini bicara tantangan, ini bicara ancaman, ini bicara keadaan yang gak enak. Namun Tauratmu tidak kulupakan. Jadi artinya apa? Loh, ini yang mau berjuang dari dalam seperti Daud. Jadi aku harus makan yang sehat. Makanan yang kuat. Memberikan pengharapan seperti tadi Daud. Yang lain sudah mau lempar dia dengan batu. Dia tetap tegak berdiri. Dia kuatkan kepercayaannya. Kenapa? Dia kenal Tuhannya. Dia tahu Taurat Tuhannya. Dia suka berfellowship dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia kuat. Nah saudara, kalau baca Mazmur 119 ini adalah nyanyian. Di dalam Alkitab ada 150 Mazmur. Yang paling panjang ini yang Mazmur ini. 176 ayat. Jadi kalau baca Alkitab yang 1 pasal 1 hari, 5 pasal 1 hari, paling kelengar pas dapat 1 pasal Mazmur 119. Karena ada 176 ayat, enggak selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi artinya apa? Mazmur 119 ini bicara firman. Sedemikian pentingnya sehingga menjadi pasal yang paling panjang. Artinya apa? Firman itu sangat penting. Harus konsumsi setiap hari dengan teratur. Seperti kita makan dengan teratur, demikianlah kita harus mengkonsumsi firman secara teratur. Nah saudara, Mazmur itu yang nulis banyak. Siapa yang tulis kitab Mazmur?
Kebanyakan ahli Alkitab percaya yang tulis kitab Mazmur 119 yang tentang pentingnya firman. Kebanyakan, mostly, ahli Alkitab bilang yang tulis itu Ezra. Siapa Ezra? Ezra itu yang masuk pembuangan. Loh ini paling sedih, bangsa pilihan Tuhan dibuang ke pembuangan. Banyak ahli Alkitab percaya dialah yang tulis Mazmur pasal 119 yang sangat percaya asupan firman Tuhan. Nah saudara lihat, Ezra ini kuat sekali dalam tekanan. Tekanan sebagai budak. Budak itu bicara nggak enak. Budak itu bicara orang, bukan hanya orang yang diperintah. Orang yang di bawah dari segala-galanya. Nggak punya hak. Budak itu bicara orang yang nggak punya hak. Mereka pergi diam di sana 70 tahun. Saudara lihat apa yang dituliskan oleh Ezra. Ezra 9 ayat 9. Di dalam tekanan dia kuat. Karena yang di dalamnya kuat. Penulis Mazmur 119. Karena sungguh pun kami menjadi budak. Masih budak loh saudara. Karena sungguh pun kami menjadi budak. Tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ini belum bicara kemerdekaan. Budak. Belum merdeka. Masih orang yang gak dianggap. Tetapi di dalam perbudakan kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami. Dan menegakkan kembali reruntuhannya. Dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Dia ikut dalam pembangunan tembok Yerusalem ya. Menegakkan kembali reruntuhannya. Tapi artinya apa? Kenapa dia kuat sekali dalam tekanan yang sedemikian rupa? Karena dia punya makanan yang sehat. Secara rohani itu terus-menerus dia makan pasti tumbuh. Gak mungkin anak kecil yang kita kasih makan. Kenapa orang tua kalau kasih makan anak itu bisa kayak perang kan? Karena anaknya gak mau makan. Tapi harus makan. Kalau kamu gak makan gak tumbuh. Di keluarga kami 4 bersaudara saya paling kuntet sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena malas makan. Jadi kalau ketemu sekeluarga besar itu tinggi-tinggi semua. Foto bersaudara saya mesti pakai dingklik. Karena kalau enggak saya liliput. Kenapa saya liliput? Enggak suka makan. Waktu mama saya bikin bubur kacang hijau, saya buang dari samping jendela. Dikasih susu, saya buang dari samping. Jadi kurang gizi. Adik saya tinggi, koko saya tinggi, menjulang adik saya yang paling busuk tinggi. Jadi kalau seorang anak diberi makanan yang bergizi, pasti tumbuh. Amin. Pasti tumbuh. Spirit kita, roh yang di dalam kita kasih makan teratur, bukan sekali-kali. Pasti tumbuh. Amin. Dan Roh Kudus akan bekerja pada saat yang diperlukan. Dia yang akan bangkitkan sendiri firman yang harus jadi kekuatan di dalam hidup kita. Kuat dalam tekanan. Nah sekarang kita lihat Musa. Sehingga dikatakan bukan usia kita cuman 80 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia lagi bicara tekanan. Di Mazmur yang 90 yang sama ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi kata Musa. Dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sejarah membuktikan Musa tidak mati 80 tahun. 120 tahun. Matanya masih jelas. Kekuatannya masih kuat. Kalau dia serahkan kepada Kaleb dan Yosua itu karena apa? Karena suksesi. Untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan estafet. Tapi firman mengatakan dia masih kuat, matanya masih jelas. Jadi bicara 80 tahun ini bukan berarti, oh ya udah, kalau sudah 79, Cik siap-siap ya 1 tahun lagi. Belum tentu. Kalau engkau dan aku masih bisa jadi berkat, bisa lewat. Mertua saya meninggal umur 84 tahun, udah lewat ya bonus 4 tahun. Jadi akhirnya orang jadi stres kan, kalau udah umur mendekati umur 70 tahun. Loh artinya begini loh. Kalau kita di dalam Tuhan, kita secara fisik aja bisa maintain, ya, kita bisa sehat sampai umur 80 tahun. Artinya secara roh, ngapain punya tubuh yang kuat 80 tahun kalau gak bisa jadi berkat bagi siapa-siapa. Kalau kita jadi berkat, percayalah Tuhan akan beri umur yang panjang. Kenapa? Dia suka ada kesempatan kita jadi saluran berkat. Jadi bukan berarti usia kita 80 tahun. Musa 120 tahun, apa solusinya? Hidupnya berubah sesudah 80 ke 120. Dia berfellowship dengan Tuhannya. Waktu pagi-pagi hari, ini kata penting. Ketika kita saat teduh dengan keterbatasan kita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya apa? Supaya sepanjang hari yang susah ini, yang penuh tantangan ini, kami bisa bersorak-sorai. Jadi kualitas hidup Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan, persoalan, itu ditentukan dari persekutuan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan Tuhan, dengan membaca firman-Nya di pagi hari.
Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Bagaimana bisa melewatinya? Pada waktu pagi dia kenyangkan aku. Dan gak ada excuse. Dulu zaman Pak Ahok masih wakil gubernur. Dia bilang dia sudah tamat baca Alkitab 20 kali. Mikirin Jakarta dengan seabrek-abrek persoalannya. Masih bisa baca tamat Alkitab. Apalagi kalau kita gak seabrek-abrek dia pekerjaannya. Harusnya bisa punya waktu. Dan ada juga yang bilang, oh saya saat teduh malam, it's okay. Tapi waktu pagi bukan berarti tidak fellowship sama Tuhan. Kan masih ingat tuh firman yang mungkin pagi-pagi harus hektik ya, cepet. Nah firman yang malam itu renungkanlah di pagi hari. Karena waktu fellowship dengan Tuhan itulah kekuatan kita supaya spiritnya kuat. Amin. Ada peneguhan-peneguhan dari Tuhan yang terjadi waktu kita sudah kenyang dengan kasih setia Tuhan di pagi hari. Kenyang. Kenyang itu bicara apa? Makan. Makan tuh bicara apa? Bukan jasmani tapi rohani. Apa yang dimakan? Firman Tuhan. Lebih bagus lagi kalau bisa hafal ayat. Bapak Ibu Saudara kita masuk tahun P. P itu tahun mulut. Jadi ini tahun satu dekade. Tahun P bagi orang Ibrani. Perkatakan firman Tuhan. Kata-kata yang bergizi untuk dirimu, untuk bisnismu, untuk keturunanmu. Saya perkatakan everyday. Dari zaman anak saya masih gak mau pelayanan. Seperti tanda petik lah ya. Memberontak, rebel. Tiap hari saya perkatakan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku. 7 kali sampai sekarang saya masih katakan. Karena apa? Calon menantu saya udah saya doain. Kan saya punya 3 anak perempuan. Nanti saya punya 3 menantu kan? Dari sekarang sudah saya doakan supaya jangan dapat orang yang salah. Saya mau menantu saya bukan orang yang ganteng, orang yang hebat kaya, tapi orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, apapun struggle-nya dia bisa akan lewati. Nah itu yang terjadi saudara. Firman Tuhan, kenyangkan dirimu sampai kenyang. Ucapkan. Saya sampai screenshot. Saya sekarang baca Kolose 1 ayat 9 dan 10 every day. Untuk 3 anak perempuan saya. Tiap hari saya perkatakan, kata kamunya saya ganti 3 namanya. Tiap hari saya perkatakan. Nah, karena otak saya udah 50 tahun ke atas, udah susah ngafal. Jadi saya screenshot, saya kasih warna-warna. Kalau di screenshot kan lama-lama dia naik ya ke atas yang gak kelihatan. Saya screenshot lagi. Jadi selalu dia harus ada di halaman paling baru. Supaya apa? Every day. Gak pernah hari berlalu. Gak saya perkatakan itu. Dan mata saya tertuju kepada Tuhan. Supaya anak-anak saya semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bicara makanan. Makanan aja gak cukup. Pentingnya spiritual exercise. Orang kalau dikasih makan terus gak pernah exercise gendut Bapak Ibu Saudara. Harus ada exercise ya. Gerakan. 1 Timotius 4 ayat 17 berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu worship. Ayat 8 berkata latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan bersama segala hal. Kenapa dia berguna dalam segala hal? Karena dia mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah kita bukan hanya berguna untuk hidup nanti di kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Ibadah kita, worship kita, pembacaan firman kita exercise. Orang kalau latihan itu kan, ini dikatakan gimnasio, nge-gym. Nge-gym secara rohani, bergerak secara rohani. Itu penting bukan hanya untuk sekarang, akan datang juga sekarang. Nah nge-gym secara rohani itu bicara apa? Melakukan firman yang sudah kita baca, yang sudah kita kunyah. Amin. Jadi gak cukup, banyak orang suka dengar firman loh. Pendeta yang terkenal dikejar semuanya. Tapi gak pernah lakukan. Itu lama-lama obesitas rohani Bapak Ibu Saudara. Karena makan terus gak pernah exercise. Sama secara fisik kita harus exercise, secara rohani exercise. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi exercise, melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini bicara apa? Kenyataan hidup yang gak enak, tekanan, pergumulan. Dan angin, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Katakan bersama tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Orang yang sudah dengar firman Tuhan mengaminkan. Kemudian exercise. Ketika kita minta Tuhan buatlah aku menjadi sabar. Pasti Anda akan diproses untuk sabar. Tiba-tiba mobilnya disenggol orang. Exercise lah. Memberikan pengampunan. Tuhan buatlah aku seperti engkau. Suka mengampuni. Tiba-tiba dimarahin. Sama orang, kolega atau siapapun. Jadi artinya apa? Udah baca firmannya, percayai lakukan. Saya sudah perkatakan tuh anak saya every day, bukan berarti dia langsung berubah.
Dia belum berubah. Setiap hari perkataannya itu apa Bapak Ibu Saudara? Setiap hari perkataannya itu, aku sudah tidak sanggup lagi. Tidak bisa lulus. Wah ini saudara, dengarnya itu, saya pun bisa luka. Terus saya berpikir, kalau anak saya terluka karena perlakuan, jadi anak saya ini dulu sekolah di salah satu sekolah. Anak saya ini pernah kurus sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya ambil rapot, anak temannya bisa ngomong begini, kamu kayaknya anak angkat ya, diambil dari God. Kok mamamu model begini, kamu kayak gini. Anak saya dibilang kayak Aming. Loh mamanya modelnya begini, anaknya kayak Aming. Laki lagi tuh Aming kan. Kurusnya mirip mungkin ya. Jadi hatinya mulai luka, nggak diterima di kalangan. Oh banyak bully loh saudara. Mungkin anak kita nggak cerita, itu bikin saking luka. Nggak diterima, dia kepengen diterima di satu kalangan, nggak diterima, luka. Lukanya nggak pernah kelihatan. Sekarang salah satu penyakit yang ditemukan di Jepang secara kejiwaan adalah hikikomori. Hikikomori itu apa? Shut in, menutup diri kepada semua orang. Yang parah, kalau orang yang parah itu sampai nggak mau ditemuin siapapun kecuali orang tuanya. Jadi kalau ada penjaga petugas sosial datang, dia nggak mau ketemu. Kalau tetap ngotot mau masuk ke kamarnya, dia sudah sediakan satu ini besar sekali, kardus besar. Dia masuk ke dalam kardus, dia bolongin. Cuma tinggal lihat matanya begini. Shut in, nggak mau berhubungan dengan orang luar. Anak saya tuh nyari shut in. Masuk ITB makin stres. Gak mau ketemu siapa-siapa, stres selalu ngomongnya nggak bisa. Saudara kalau kita dengar tiap hari begitu, lama-lama kita kalau nggak nempel sama Tuhan, lemah loh kita. Tiap hari dengar ngomongnya gitu, nggak mampu lagi. Saya pelayanan lagi di luar kota, ini kalau saya nggak nempel sama Tuhan, nggak exercise iman saya kepada Tuhan, habis saya saudara. Setengah jam sebelum saya dijemput, anak saya WA. Padahal tadi saya WA dari kapan sebelum berangkat gak pernah dijawab. Centang, abu-abu terus. Gak pernah biru, gak dibaca. Tulisannya cuma begini, Mama, aku sudah tidak tahu artinya hidup. Saudara, saya mau khotbah. Dengar anak saya, yang saya paling takut anak saya suicide. Dan saya ada di kota yang tidak bersama dengan dia. Saya nangis saudara. Bertekuk lutut, nangis. Saya pun bisa luka kalau saya nggak nempel sama Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Sehari sebelum saya datang, saya diskusi sama hospitality saya. Dia cerita, dia sakit saraf cukup parah. Udah divorce, pegang anak satu. Rawat anak satu, suaminya udah menikah lagi. Dia perjuangkan anaknya nih sakit, dia berobat kemana-mana. Satu titik tuh udah sakit sekali, dia give up. Padahal dia perjuangkan anak, dia give up. Dia cerita sama saya. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku. Udah gak kuat sakitnya. Aku tahu kau sanggup pelihara anakku. Udah gak dilihat lagi anaknya, gak sanggup. Tiba-tiba saat itu, padahal dia udah sering berdoa sama cicinya, gak pernah ada mujizat. Ditelepon sama cicinya. Teleponan nangis, hadirat Tuhan ada, mereka berdoa. Tiba-tiba dia ngerasakan kesembuhan. Jadi waktu saya lagi seperti itu, seperti mau rasanya udah hampir mau menyerah, udah gak tahu mau bilang apa. Tuhan tuh ngomong begini, aku sanggup lu pelihara. Saat mamanya mau give up, aku ndak give up. Jadi Tuhan kuatkan saya. Kalau engkau mau give up, ketahuilah aku Allah yang gak pernah give up atas hidupmu. Saya bangkit lagi saudara. Saya khotbah, kebanyakan anak muda, wah kayak singa Yehuda saudara. Padahal saya gak tahu apa yang terjadi di rumah saya. Tapi Tuhan bisa peliharakan anak saya. Jadi saya exercise, setiap kali saya baca firman, saya perkatakan harus keras suara saya. Supaya saya bisa dengar apa yang saya ucapkan. Tentang Tuhan yang aku sembah. Tentang Tuhan yang berjanji. Itu yang membuat kita bisa seperti Daud. Daud pun bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang dia katakan Bapak Ibu Saudara? Bertanyalah Daud, 1 Samuel 30 ayat 8, kepada Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di atas kertas sudah gak mungkin menang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia latih otot imannya bukan hanya dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku kejar, aku kejar. Saya latih otot iman saya. Kalau Tuhan bilang anakmu aman di dalam tanganku, aku harus belajar mempercayakan. Sambil aku juga memperbaiki cara kepada anakku harus bagaimana. Cara mendekati. Ditolak berkali-kali gak dijawab. Tetap everyday saya bilang, halo sayang apa kabar? Datang pada gak dibukain pintu. Saya dari terbit matahari sampai terbenam, sampai pulang lagi ke Jakarta. Gak dibukain. Orang tua mana yang gak takut kalau sudah keadaan seperti itu? Kayak udah gak ada pengaruh, tambah lagi. Ada yang bunuh diri. Ngeri sekali saudara.
Saya ini cerita true story. Saya pun nempel sama Tuhan. Saya pun mungkin menangis sampai enggak kuat lagi menangis. Tapi satu yang saya pengen, waktu saya lagi doa, saya berkatakan firman Tuhan, tapi aku dan sisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Bukan hanya dia kenal Tuhan, kami melayani Tuhan. Kami melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, kamu harus tahu strategi si jahat. Kalau sampai seperti itu dia berperilaku, berarti si jahat mau menghalangi dia masuk dalam semua rencana Tuhan. Amin, amin, anakku akan melayani Tuhan. Jadi gak boleh gini, tuh kan anak yang lain gak ada yang kayak kamu. Tuhan kenapa aku harus punya anak seperti ini? Coret saja dia dari daftar kartu keluarga. Jangan saudara, perjuangkan keluargamu, perjuangkan anakmu, perjuangkan bisnismu. Nempel sama yang benar, roh yang kuat. Amin. Roh yang kaya, yang mampu menolong kita dengan caranya yang mustahil. Lepaskan pengampunan. Setiap kali gitu saya lepaskan pengampunan. Kalau enggak ini makin luka. Kalau kita ketemu Bapak di surga, enggak ada yang mentoring Bapak Ibu Saudara pasti akan sembuh. Kalau saya ini mau dibicarain hati, harusnya luka tuh udah dari kecil. Cara orang tua saya memperlakukan kami, abusing lewat kata-kata. Kan zaman dulu orang tua gak ngerti kan. Dia dididik keras, dia kan didik anaknya lagi keras. Kalau mau bicara garut-garut, ini saya ini udah habis hatinya. Tapi kalau ketemu sama Tuhan, Bapak di surga yang mengasihi sembuh. Maka itu saya percaya sekali, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya exercise loh saudara. Tuhan kirim, ada saya butuh pembantu rumah tangga. Datang, udah saya terima. Tuli sebelah. Jadi kalau dipanggil gak denger. Terus saya mau, aduh gimana ini kerja di Jakarta kalau gak bisa denger. Saya udah mau gak jadi. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu kan udah baca firmanku. Ini yang saya mau bilang exercise. Kepada orang yang berkemurahan, aku akan menunjukkan kemurahan. Kamu murah hati sama dia. Pembantu rumah tangga yang sudah gak ada orang yang mau terima karena tuli. Maka aku juga akan berkemurahan. Tiba-tiba ayat itu berngiang. Artinya saya harus exercise. Saya terima loh Bapak Ibu Saudara. Menderita. Pulang pelayanan. Bel sampai 2. Satu dekat kamarnya, satu di kamar saya. Karena di bel bisa gak denger. Diminta Bu beliin jam waker supaya saya gak terlambat bangun. Dari jam 4:30 berdering sampai saya getor-gedor. Gak dimatiin. Itu jam dia gak denger. Di depan rumah dikunci saudara pagar, saya pulang, suami saya belum pulang. Mbak, dia lagi nyiram bunga. Cuman telinganya yang bisa mendengar ke arah sana. Saudara saya 20 menit di depan pagar. Mbak, orangnya di situ. Mbak, gak dengar. Tapi saya ingat, jadi saya lagi exercise. Saya ingat Tuhan sampai nangis ya Tuhan. Aku terima orang itu kerja di rumahku. Seharusnya gak aku terima Tuhan. Ku terima, tapi ingat janjimu Tuhan. Aku berkemurahan sama orang itu. Berkemurahan terhadap anakku Tuhan. Terhadap dosen pembimbingnya. Terhadap teman-temannya. Terhadap orang lain sekelilingnya. Aku berkemurahan. Kau Allah yang murah hati, kau tunjukkan kemurahan. Itu yang namanya exercise. Waktu kita baca firman, apa yang Tuhan ingatkan lakukan. Bagian terakhir saudara, rest. Perlu istirahat. Orang gak punya istirahat, makannya. Kok cepat meninggal ya pada rajin olahraga. Iya rajin olahraga tapi setiap minggu maraton terus. Kan banyak sekarang ikut klub maraton kan. Tiap hari maraton. Banyak orang maraton, hati-hati yang suka ikut maraton. Banyak yang gak bisa tidur. Saya ketemu orang di Penang, stroke. Gara-gara apa? 3 hari kerja 24 jam. Loh Bapak disuruh, itu kan pelanggaran hak asasi Pak. Bukan, saya udah pulang kerja, saya gak tidur 3 hari. Main game lah, ngapain lah. 3 hari gak kerja, gak istirahat. Stroke, masih muda. Jadi artinya apa? Tuhan pun beristirahat. Kita istirahat dengan apa Bapak Ibu Saudara? Waktu yang kita doakan belum terjadi. Yang kita perkatakan belum terjadi. Janji Tuhan belum tergenapi. Ingatlah firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini rest in the presence of God. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Tidak semua bisa kita ketahui, tapi Dia Maha tahu. Anak saya telepon, aku mau ke psikiater, ditampar-tampar pipi saya saudara. Anak pendeta mau ke psikiater. Waktu itu saya belum ngerti. Sekarang saya baru ngerti. Apa perbedaannya psikiater sama hamba Tuhan? Pendeta. Menurut saya semua nasihat gak ada yang lebih hebat dari firman Tuhan. Tapi ada satu, kalau orang lagi stres itu tensnya tinggi banget, sarafnya tegang semua. Itu yang bisa membuat dia ngambil keputusan sesaat. Nah, psikiater bisa resepin obat.
menenangkan, menurunkan stresnya. Itu yang saya nggak bisa lakukan. Dan anak saya belum dalam kondisi yang 100% percaya penuh kepada firman Tuhan. Butuh topangan. Saya bilang, Tuhan, mungkin dia, karena kalau saya larang, tuh gak enak ngomong sama mama. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang. Nanti lebih bahaya kalau dia gak ngomong sama saya. Oke, tapi saya doa. Tuhan, kasih yang anak Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh. Psikiaternya harus bayar 250, di diskon 200. Cuman bayar 50. Ini kalau gak terima tadi mbak yang tuli sebelah itu, saudara. Dapat kemurahan dari mana-mana sih, saudara. Dan baru 2 kali. Dan saya percaya bukan nasihat psikiaternya itu. Tuhan yang kita datangin itu bekerja di balik semuanya. Saudara, waduh kalau dentamannya udah gak tahan saya. Saya mendekat sama Tuhan. Belum orang lain. Itulah disuruh masuk ITB anaknya. Coba anak saya pintar nyanyi. Suruh les musik aja. Itu orang blame game itu banyak. Saya rest sama Tuhan. Aku menantikan. Tidak mungkin terlambat pertolonganmu Tuhan. Orang lain ngomong apa saya gak peduli. Dulu saya sempat ngomong, kamu harus selamatkan muka papa mama pendeta. Saya coret, saya minta maaf sama anak saya. Maaf mama ngomong seperti itu. Mama gak berjalan di atas Alkitab. Alkitab bilang apa waktu anak kedua menghabiskan semua harta benda. Dan kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya gak ada ngomong, kemana kau habiskan itu semua uang arisan. Udah gak punya tempat di sini, gak ada. Bapaknya cuman begini. Welcome home. Aku mau gitu sama anakku Tuhan. Kalau dia belum berubah, aku dulu yang berubah. Sesudah aku berubah, aku perkatakan firman. Tadi saat Yosua 24, sekarang saya tambah. Kolose 1 ayat 9-10. Saudara gak mungkin, udah gak mungkin. Seminggu sebelum menyerahkan skripsi dia bilang apa? Gak sanggup, pokoknya katakan gak sanggup itu udah sering banget. Gak sanggup. Saya datang full effort, temenin, doa. Gak ada yang saya lakukan, cuman menemani. Aku gak ada energi ketemu sama mama. Aku gak ada energi ngomong sama mama. Gak apa-apa, gak usah ngomong, kita berpelukan saja. Pokoknya dia selalu cari alasan supaya gak ketemu. Saya bilang, kenapa waktu saya peluk saya mau menyalurkan kasih Bapa. Gak perlu banyak ngomong, biar Tuhan saja berperkara. Singkat cerita apa Bapak Ibu Saudara? Makanannya sudah sehat. Exercise, walaupun orang exercise gak mungkin sebulan kelihatan. Ditambah rest in God. Kemarin hari Jumat, anak saya diwisuda saudara. Di Institut Teknologi Bandung. 10 tahun saya nangis. 10 tahun kesempatan saya hancur. Bukan hanya dia loser, saya pun bisa jadi loser. Sekarang anak saya kemarin karena psikiaternya bilang gak adil ini. Karena apa? Penyakit jiwa tidak dimasukkan dalam BPJS. Mereka bikin seminar karena banyak sekali orang stres Bapak Ibu Saudara. Ratusan. Di kampus itu ratusan. Yang suruh speech adalah orang yang mengkonsel anak yang akhirnya bunuh diri. Dia udah ke psikiater. Karena apa? Bedanya roh Tuhan dengan roh dunia itu di situ. Kalau anak Tuhan mungkin dia dapat pertolongan dari dokter. Tapi dia punya sesuatu yang spesial dari Tuhan. Amin. Anak saya dijadikan narasumber untuk bersaksi. Saya bilang, apa yang mama bilang dulu kamu sudah mulai lihat. Ketika kamu bicara semua bisa jadi dalam hidupmu. Orang lain tuh lihat. Siapa yang dia sembah? Apa yang dia percayai? Kenapa hidupnya bisa berubah? Kenapa dia bisa dapat kesempatan? Hanya satu saudara. Kalau kita nempel sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Hari-hari ini jangan main-main. Tambah kuota baca firman Tuhan. Amin. Kasih makanan yang sehat supaya kabar-kabar celaka kita tidak takut. Kemudian exercise. Semua yang diingatkan firman lakukan. Asal diingatkan Tuhan, lakukan. Kayak tadi saya gila-gilaan. Saya itu saudara setiap kali jalan pagi di kompleks saya nangis. Memperkatakan firman yang gak saya lihat, saya nangis. Nah mumpung kan di kompleks kan gak kelihatan kan. Kalau di gym kelihatan, makanya saya gak mau nge-gym lagi saudara. Saya nangis dan saya perkatakan firman. Anakku pemenang, lebih daripada pemenang. Zaman di saat dia paling sering bilang, aku down. Saya terus perangi dalam nama Yesus. Dalam nama air mata bercucuran. Tapi sekarang saya lihat. Ada masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara pun punya pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.